Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Wilda Harga Devita, STPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi proses hasil perkebunan. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang tanaman kakao dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Tiffany Tristan Harin, yang kedua Grace Nur Islam, yang ketiga Safna Vanisya Ramadhani, yang keempat Nur Azizah Stianingrum, yang kelima Eria Rahmawati, yang keenam Gilang Ramadan, dan yang ketujuh Nazifatul Anifah. Di video ini yang akan dijelaskan oleh kelompok kami mengikuti dari daftar isi, yaitu yang pertama latar belakang, rumusan masalah, yang ketiga ada tanaman kakao, yang keempat proses panen kakao, yang kelima ada pasca panen kakao, yang keenam ada senyawa kimia kakao, yang ketujuh ada teknologi pengolahan kakao di pabrik, yang kedelapan teknologi pengolahan produk kakao, yang kesembilan ada aspek bisnis, komoditas, dan produk olahan. Adapun latar belakang dari video kali ini yaitu kakao memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dalam pembangunan pertanian, dengan Indonesia menghadapi kebutuhan dalam negeri yang besar, tetapi produksi lokal yang masih rendah. Biji kakao sebagai bahan baku utama untuk coklat mengandung berbagai senyawa polifenol seperti flavanol dan prosniadin yang penting untuk kualitas produk akhir. Biji kakao yang dihasilkan oleh petani seringkali tidak difermentasi dengan baik, yang akan menyebabkan kekurangan dalam cita rasa dan mutu produk. Fermentasi biji kakao diperlukan untuk menghasilkan cita rasa khas coklat, mengubah warna dan tekstur biji, serta mengurangi rasa pahit. Proses fermentasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, pengadukan, pemeraman buah, dan jumlah biji yang difermentasi. Lalu yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana proses pertumbuhan tanaman kakao, serta bagaimana proses yang digunakan dalam panen dan pasca panen kakao. Yang kedua ada apa saja senyawa kimia utama yang terdapat dalam buah kakao. Yang ketiga, bagaimana teknologi proses pengolahan kakao yang digunakan di dalam pabrik. Yang keempat ada bagaimana teknologi yang digunakan untuk pengolahan produk kakao. Dan yang terakhir, apa saja aspek bisnis dari komoditas dan produk olahan dari kakao. Tanaman kakao. Kakao merupakan tanaman perkebunan yang memiliki nama ilmiah Theobroma cacao. Kakao memiliki nama famili Sterculiaceae. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan yang saat ini banyak ditanam di berbagai kawasan tropika. Biji yang dihasilkan merupakan produk olahan dengan nama yang sangat terkenal yaitu coklat. Masyarakat membudidaya terutama untuk dimanfaatkan buahnya. Bagian buah yang dimanfaatkan yaitu kulit buah, pulp, dan biji kakao. Terdapat 3 jenis varietas kakao. Yang pertama ada Criollo, Forastero, dan Trinitario. Selanjutnya ada proses panen kakao. Buah kakao dipanen saat buahnya sudah cukup matang yang ditandai dengan perubahan warna kulitnya. Kulit buah telah berwarna kekuningan untuk buah yang warna kulitnya merah pada saat belum matang, atau telah berwarna kuning tua atau jingga untuk buah yang warna kulitnya hijau kekuningan pada saat belum matang. Proses pemanenan buah kakao dilakukan dengan alat seperti sabit, gunting, atau alat lainnya. Proses pemanenan harus dihindari dari kerusakan atau pecah pada buah kakao. Terdapat beberapa faktor penting saat pemanenan. Yang pertama yaitu penentuan kematangan buah. Jadi kematangan buah ini dapat mempengaruhi kakao yang akan dihasilkan. Kemudian ada perawatan tanaman, di mana perawatan tanaman ini dapat menunjang kondisi buah dan biji kakao saat panen. Dan yang terakhir ada penggunaan alat. Penggunaan alat saat panen ini dapat mempengaruhi kualitas kakao yang akan dihasilkan. Pasca panen kakao. Komponen pelaksanaan penanganan pasca panen kakao antara lain sortasi dan pemeraman, pemecahan, fermentasi, penjemuran atau pengeringan, pengemasan dan penyimpanan. Yang pertama itu ada sortasi dan pemeraman buah. Proses penyortiran dilakukan supaya tidak bercampur kakao yang berkualitas tinggi dengan kakao yang berkualitas rendah. Selanjutnya ada pemecahan buah. Biji kakao harus dikeluarkan dari buah dan kulit arinya sebelum diolah lebih lanjut. Kemudian ada fermentasi. Untuk mendorong berkembangnya rasa coklat yang unik,
rona coklat, dan fragmen biji berpori sekaligus mengurangi rasa pahit dan pekat pada biji kakao. Selanjutnya ada penjemuran atau pengeringan. Proses pengeringan untuk menurunkan kadar air biji kakao hingga sama dengan atau kurang dari 7,5% sehingga menjamin kesesuaiannya untuk penyimpanan jangka panjang. Selanjutnya ada pengemasan dan penyimpanan yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan biji kakao. Senyawa kimia kakao. Biji kakao mengandung cukup banyak senyawa yang aktif sebagai antioksidan. Di antaranya adalah katekin yaitu 33-42%, lalu leukosianidin yaitu 23-25% dan antosianin yaitu 5%. Sedangkan pada biji kakao bubuk bebas lemak mengandung 5-18% senyawa polifenol seperti katekin dan antosianin. Sebanyak 60% dari total fenolik pada biji kakao mentah adalah monomer flavanol yaitu epikateki dan katekin dan oligomer proanidin. Teknologi pengolahan kakao di pabrik. Teknologi pengolahan kakao di pabrik meliputi cleaning dan winnowing, sterilization, alkalisasi, drying dan roasting, grinding, mixer, solvent evaporator, dan solvent separator. Pada proses pembersihan, biji kakao yang akan diolah terlebih dahulu dibersihkan dari benda asing yang dapat mengurangi kualitas produk. Pengotor dapat berupa kayu ataupun tanah. Biji kakao yang telah dibersihkan kemudian dipisahkan dengan cangkangnya pada tahap breaking dan winnowing. Selanjutnya, proses sterilisasi. Proses sterilisasi dilakukan sebelum pemisahan biji dengan cangkang. Tujuannya agar mudah dalam pemecahan cangkang dari biji kakao. Selanjutnya adalah proses alkalisasi. Alkalisasi dilakukan menggunakan larutan potasium karbonat atau sodium karbonat. Larutan alkali digunakan untuk meningkatkan pH inti kakao dari 5,4 hingga pH netral. Selain itu, penggunaan larutan alkali juga dapat merubah warna dan rasa dari bubuk coklat dan cairan coklat. Selanjutnya, drying dan roasting. Biji kakao dipanggang untuk membangkitkan cita rasa khas coklat yang telah terbentuk selama proses fermentasi dan pengeringan biji. Selama proses roasting, terjadi beberapa perubahan pada sifat fisik dan kimia biji, yaitu mengurangi cangkang yang masih terbawa, menghilangkan kadar air hingga 2%, serta menghilangkan zat-zat yang menimbulkan rasa asam. Selanjutnya, proses grinding. Proses grinding berfungsi untuk merubah inti kakao menjadi cairan coklat atau disebut juga kakao mass. Tujuan dari proses ini yaitu membentuk cairan coklat berviskositas rendah sehingga selanjutnya akan didapatkan bubuk coklat yang halus dan memiliki rasa coklat yang khas. Selanjutnya, proses pressing. Proses pressing dilakukan untuk mendapatkan kadar lemak kakao. Selanjutnya adalah proses crushing, pulverizing, dan stabilizing. Bubuk coklat dibentuk dari proses crushing dan pulverizing. Bubuk coklat yang telah halus kemudian didinginkan agar lemak kakao yang terdapat pada bubuk coklat mengkristal dan menjadi bentuk yang lebih stabil dan cair. Selanjutnya adalah solvent process. Solvent process merupakan pengembangan dari proses konvensional di mana pada tahap ekstraksi lemak kakao dilakukan dengan pelarut. Proses ini menghasilkan bubuk coklat berkadar lemak rendah sehingga lebih cocok digunakan sebagai produk makanan rendah lemak. Selanjutnya, teknologi pengolahan produk kakao menjadi selai coklat. Yang pertama, biji kakao disangrai menggunakan api kecil selama 3-5 menit. Selanjutnya, biji kakao yang berwarna coklat, kulit arinya dipisahkan. Kemudian biji kakao dihaluskan menggunakan ulekan hingga menjadi butiran-butiran kasar. Setelah itu, biji kakao dihaluskan menggunakan blender hingga menjadi bubuk yang halus. Kemudian, biji kakao yang sudah menjadi bubuk coklat ditambahkan tambahan bahan-bahan seperti gula dan tambahan lainnya dan dicampurkan dan diberi sedikit air. Kemudian adonan tersebut dipanaskan hingga berbentuk gumpalan, lalu matikan api dan siap disajikan selai coklat. Aspek bisnis, komoditas, dan produk olahan. Kakao Indonesia menunjukkan keunggulan kooperatif dalam perdagangan internasional, terutama dalam bentuk biji kakao, pasta kakao, butter kakao, dan bubuk kakao. Namun, kakao butter memiliki daya saing yang lebih rendah. Meskipun demikian, daya saing kakao Indonesia masih di bawah negara-negara eksportir lainnya dalam pasar biji kakao maupun produk olahan. Produk olahan kakao seperti permen coklat, bubuk coklat, dan lemak coklat telah menjadi populer di masyarakat, khususnya di era milenium ini. Konsumsi makanan dan minuman ringan berbasis coklat tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah menjadi konsumsi umum, terutama di kalangan anak-anak dan kaum muda.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi faktor utama dan perubahan pola konsumsi ini, yang membuka peluang bagi pengembangan ekonomi, wilayah, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, tanaman kakao tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan proses panen dan pasca panen seperti fermentasi dan pengeringan biji. 2. Kakao mengandung flavonoid, theobromine, kafein, dan asam lemak, memberikan manfaat kesehatan dan rasa pahit. 3. Teknologi modern digunakan di pabrik untuk pemrosesan kakao, termasuk langkah-langkah pemisahan biji, fermentasi, pengeringan, pemanggangan, dan penggilingan. 4. Inovasi terbaru dalam teknologi pengolahan produk kakao fokus pada formulasi produk yang lebih baik, proses produksi yang efisien, dan pengemasan yang berkualitas. 5. Kakao adalah komoditas penting dalam perdagangan internasional, dengan bisnis olahan kakao yang berkembang dengan memperhatikan keberlanjutan. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kakao. Terima kasih.